Maqamu Ibrahim, ada makom Ibrahim. Sing lakoni haji dulu Nabi Ibrahim, yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim, tandanya Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, di situ ada makom Ibrahim. Sisi pintu Ka'bah ngajengipun niku wonten bangunan yang tertutup, ya. Disitulah disebut makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu mboten kuburan, mboten. Makom itu tempat di mana waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, disitulah beliau berpijak pada bebatuan. Maka kalau dilihat makom Ibrahim itu di situ ngecap dua telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah niku nggih. Kula njenengan nek sakbare tawaf dianjurkan, disunahkan sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, dan itu termasuk tempat yang mustajabah untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ayyabluga mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqawhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Monggo dipun pahami sarengan makna ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, serta dipahami tafsirnya. Sekaligus kita berusaha untuk bisa mengamalkan, mengambil hikmah dari ayat-ayat yang sedang kita pelajari ini. Tema yang pertama, bahwasanya Allah telah menahan, mencegah orang-orang yang berumrah
orang-orang Islam untuk melakukan penyerangan kepada orang kafir. Demikian pula orang kafir ya dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan penyerangan kepada orang-orang Islam. Wa huwallazi, dan dia yang kafa aydiyahum, menahan tangan-tangan mereka. Jadi Allah menahan tangan-tangan orang-orang Islam untuk tidak melakukan perlawanan kepada orang kafir di Mekah. Ya, karena orang-orang Islam saat itu mau menunaikan umrah, mereka dihalangi untuk tidak masuk di kota Makkah, sehingga timbullah perjanjian Hudaybiyah. Tapi dalam perjanjian ini pun terjadi kekacauan, sebagian orang kafir menyerang kepada Rasul. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menahan tangan-tangan orang Muslim untuk tidak melakukan penyerangan. Angkum, dari kalian, wa aydiyakum anhum, dan tangan-tangan kalian anhum, dari mereka, bibatni Makkah, di tengah Makkah, min ba'di an adfarakum alaihim, dari sesudah an adfarakum, bahwa dia menenangkan kalian alaihim, atas mereka. Jadi ini orang-orang Islam ditenangkan oleh Allah untuk tidak melawan orang-orang kafir, untuk tidak menyerbu kota Mekah. Kenapa Allah menenangkan? Karena ternyata di Mekah ini ada orang-orang Islam yang menyembunyikan keimanannya. Kenapa disembunyikan? Karena mereka akan ikut Rasulullah hijrah, masih terkendala oleh keluarga dan hal yang lain, sehingga mereka tetap beriman namun tidak mengikut Rasulullah ke Madinah hijrah. Nah, mereka ini kalau nanti diserbu oleh kaum muslimin di kota Mekah ini, pasti kaum muslimin tidak tahu mana di antara mereka yang kafir, mana di antara mereka yang menyembunyikan keimanan. Nah, itu makanya Allah menahan tangan orang-orang yang berislam, beriman, untuk tidak melakukan penyerangan kepada orang-orang kafir yang ada di Makkah. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basiron, maha melihat. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang Islam, Allah melihatnya dan akan memberikan balasan kebaikan. Ayat ini pun yang terakhir ini, yang di penghujung ini, berlaku untuk semua hamba Allah. Apapun yang dilakukan oleh hamba Allah, Allah maha mengetahui semuanya. Niki nggih, dados ayat yang pertama ini Allah telah menjaga, menenangkan, menahan tangannya orang-orang Islam untuk tidak menyerbu kota Mekah. Karena ada 80 orang yang bersenjata lengkap telah menghadapi Rasulullah secara langsung di kemahnya, di Tanim. Ya. Kemudian 80 orang ini ditawan, dan mereka yang 80 ini dilepaskan, diampuni tanpa diberi sanksi. Nah, ini merupakan suatu kesempatan agar supaya Rasulullah ini bisa lebih leluasa dalam berdakwah. Andai kata yang 80 tawanan ini dibunuh misalnya, ya, maka akan menyebabkan terjadinya kekacauan sehingga Rasulullah akan terbatas dalam berdakwahnya.
Ayat yang ke-25 ini panjang ya. Humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ayyabluga ma'killah. Hum mereka alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, wa saddukum dan mereka menghalangi kalian anil masjidil haram, dari masjidil haram, wal hadiya dan hewan kurban, ma'kufan ya, untuk disembelih, dikorbankan, ayyab al-ghamahillah ya, bahwa ia sampai di tempatnya. Jadi ini Rasulullah sudah berombongan, ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah 6 tahun setelah di Madinah itu berkeinginan untuk menunaikan ibadah umroh ke Mekah. Nah, tahun 6 Hijriah ini Rasulullah bersama 1.400 sahabat sudah sampai di Hudaybiyah, sudah mendekat kepada kota Mekah, tapi mereka dihadang oleh orang-orang kafir, tidak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya terjadilah perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir, disebut perjanjian Hudaybiyah. Di situ pula terjadi bai'ah ya. Bai'ah, Rasulullah mengangkat janji kepada para sahabat bahwasannya seluruh sahabat mendukung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan bai'atur ridwan, bai'at yang diridhoi. Ini terjadi pada saat itu. Jadi Rasulullah didukung oleh para sahabat dan Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Rasul tidak boleh masuk kota Mekah untuk menunaikan umroh. Umroh dilakukan tahun depan ya. Demikian pula hewan-hewan korban yang telah dibawa itu tidak kurang dari 70 onta yang akan disembelih ya. Ini dihadang oleh orang-orang kafir, tidak boleh masuk kota Mekah ya. Sehingga itu Rasulullah menyembelihnya di Hudaybiyah, 70 onta. Dagingnya dibagi kepada penduduk Makkah. Walau lari jalun, dan kalau tidak rijalun, orang-orang lelaki, mukminuna mereka beriman, wanisaun dan orang-orang perempuan, mukminatun mereka beriman, lam ta'lamuhum tidak kalian mengetahui mereka, antata'uhum bahwa kalian akan membunuh mereka, fatusibakum minhum maka akan menimpa kalian minhum di antara mereka, ma'aratun bighairi ilmin, yaitu kesusahan tanpa pengetahuan. Maksudnya ini ya, ada di Mekah itu orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan yang tidak diketahui mana mereka yang mukmin, mana mereka yang kafir, campur antara orang mukmin dengan orang kafir di Mekah. Niki wae sing mukmin menyembunyikan keimanannya. Itu tidak diketahui, sehingga kalau Mekah ini diserang, pastilah kaum muslimin itu akan membunuh saudaranya sendiri yang mukmin, yang mukminat, karena mereka disembunyikan imannya itu. Kalau ditampakkan pasti akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi Rasulullah berangkat ke Madinah untuk hijrah, masih tersisa orang-orang muslim mukmin di kota Makkah yang mereka itu menyembunyikan keimanannya. Mila niki wau menawi Mekah dipun serang, kaum muslimin yang menyerang ini tidak bisa membedakan mana di antara mereka yang kafir dan mana yang mukmin, sehingga barangkali akan membunuh orang-orang mukmin ya, karena ketidaktahuannya, dan itu akan menyebabkan ya suatu kesalahan ya.
liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Liyudkhila, karena hendak memasukkan Allah fi rahmatihi, dalam rahmatnya, may yasha, siapa yang dikehendaki. Jadi supaya orang-orang yang di Mekah yang mukmin tapi disembunyikan imannya itu pun mendapat rahmatnya Allah. Lau tazayyalu la'azzabna alladzina kafaru minhum adzaban alima. Lau tazayyalu, sekiranya mereka terpisah, la'azzabna, pasti kami mengazab, alladzina kafaru, mereka yang kafir, minhum, di antara mereka, adzaban alima, dengan azab yang pedih. Seandainya penduduk Mekah yang kafir itu terpisah dengan yang mukmin, yang kafir sendiri, yang mukmin sendiri, tidak bercampur baur, pastilah Allah akan mengazab orang-orang kafir karena sikap sombong mereka kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan sahabatnya. Karena campur, maka ini tidak diturunkan azab untuk mereka. Niki ayat 25, jadi terjadi pada tahun 6 Hijriah, ya. Kalangan orang-orang Mekah masih ada orang-orang yang beriman, sehingga Rasulullah bersama para sahabatnya, ya, tidak melakukan penyerangan kepada penduduk Makkah karena mereka masih bercampur antara orang muslim dengan orang kafir, ya. Idza ja'ala alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Idza ja'ala alladzina kafaru, tatkala menjadikan alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, fi qulubihimul hamiyata, di dalam hati mereka kesombongan, hamiyatal jahiliyati, kesombongan orang-orang jahiliyah, ya. Jadi orang-orang kafir merasa mereka itu punya kemampuan, kekuatan, mereka sombong, ingin menyerang Rasulullah, ingin menyerang kaum muslimin. Itu kesombongan yang memang sudah menjadi wataknya orang-orang kafir jahiliyah, merasa kelas mereka tinggi, mampu mengalahkan siapapun. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka menurunkan Allah sakinatahu, ketentramannya, ala rasulihi, atas rasulnya, wa alal mu'minina, dan atas orang-orang yang beriman, wa alzamahum, dan dia menetapkan, mewajibkan mereka kalimat taqwa, kalimat taqwa, wa kanu, dan mereka adalah ahaqqa, lebih berhak, biha, dengannya, wa ahlaha, dan ahlinya, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah adalah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ini Rasulullah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah, meskipun sikap orang-orang kafir Mekah itu sombong, ya. Rasulullah diredakan oleh Allah untuk tetap bersikap tenang. Demikian pula orang-orang mukmin, mereka juga memiliki ketenangan, ya. Dan Allah telah menetapkan kalimat takwa, yaitu suatu kepasrahan, ya. Tidak menunjukkan kesombongan maupun ingin melawan kepada keadaan orang-orang kafir, ya. Padahal
Kalau memang Rasulullah melawan itu sudah menjadi haknya, karena sudah ada perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata 10 tahun, berarti tidak ada serang menyerang, tapi orang-orang kafir ada yang melawan kepada Rasul. Maka kalau Rasulullah membalas, mestinya itu sudah menjadi haknya, tapi Rasul tidak melakukan itu. Bahkan 80 orang musyrik yang telah ditawan oleh Rasul ini dilepaskan, dimaafkan tanpa diberikan sanksi apapun. Berikutnya ayat yang ke-27. Laqad shadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Laqad shadaqallahu, sesungguhnya shadaqallahu, Allah membenarkan rasulahu, rasulnya, ar-ru'ya, mimpi, bil haqqi, dengan benar. Jadi ayat ini mengabarkan bahwa Rasulullah ini bermimpi dan mimpinya Rasul itu benar. Ya. Apa mimpinya? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Nomor setunggal mimpine niki. La tadkhulunna, sungguh kalian akan memasuki al masjidal haram, Masjidil Haram Mekah, insyaallahu, ya, jika Allah mengendaki, aminina, dengan aman. Jadi yang pertama, Rasulullah itu bermimpi beliau, para sahabatnya akan memasuki kota Mekah dengan aman. Tidak ada perlawanan, tidak ada pertumpahan darah, akan aman. Berarti ini satu isyarat bahwa Rasulullah akan menang dan menguasai kota Makkah. Ya, maka surat ini yang menceritakan disebut surat Al-Fatih, pembuka, yaitu terbukanya kota Makkah untuk menerima kaum muslimin, menerima Rasulullah SAW. Mimpi yang kedua, muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna. Mimpi sing nomor kalih niki, muhallikina, mencukur rambut, ru'usakum, kepala kalian, wa muqassirina, dan memendekkan rambut, la takhafuna, tidak kalian merasa takut. Niki mimpi yang kedua itu lambangnya bahwa orang-orang Islam akan segera bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Sebabnya napa? Haji umroh nek pun rampung niku wonten naminipun tahallul. Tahallul itu seorang yang sedang berhaji umroh dihalalkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram. Kula jenengan nek ihram dilarang untuk memakai wangi-wangian. Tapi setelah tahallul, dicukur rambut, boleh menggunakan wangi-wangian. Kula jenengan pada saat ihram tidak boleh memotong kuku, mencabut bulu, memotong rambut tidak boleh. Tapi setelah tahallul, semua rangkaian ibadah haji umroh selesai, tahallul, dipotong rambut. Jadi ini dipotong rambut maupun dicukur, ini menandakan segera Rasulullah akan bisa menunaikan umroh di tanah suci. Jadi niki Rasulullah pada tahun ke-6 Hijriah itu belum menunaikan haji maupun umroh. Umroh dilakukan Rasul setelah tahun ke-7 Hijriah. Soalnya tahun ke-6 Hijriah ditolak oleh orang-orang kafir, disuruh kembali ke Madinah dengan perjanjian Hudaibiyah. Padahal Rasulullah sudah membawa 70 ekor onta. Akhirnya ditunda tahun ke-7 Hijriah, inilah Rasulullah menunaikan umroh. Jadi Rasulullah itu sebelum haji sudah umroh. Mulane kula jenengan nek wonten dana cukup untuk berangkat umroh,
Niki misalnya melakukan umroh dulu itu tidak dilarang. Rasulullah dulu sebelum haji beliau umroh bahkan 3 kali. Rasulullah umroh 3 kali, baru beliau melakukan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Tapi umroh sudah dilakukan 3 kali. Tapi nek dalam waktu dekat, misalnya di tahun ini, tahun depan, jenengan kula pun gadah sangu kangge tindak haji, maka jangan lakukan umroh dulu, ya. Kita daftarnya haji, karena haji itu lebih utama untuk dilakukan. Ya. Tapi nek kados sakniki, kula jenengan daftar haji sekarang 32 tahun kemudian baru berangkat. Nah niki kira-kira nek sakniki 50 tahun ya, ditambah telu ya, 82 tahun umure nggih. 82 itu tuwane wis kaya apa, kesehatannya seperti apa. Ya, bahkan belum tentu kita masih hidup ya. Maka untuk jalan pintas menjadi tamu Allah adalah dengan umroh, karena waiting list itu 32 tahun untuk Jawa Tengah, nggih. Niki nggih. Malaysia malah 50 tahun. Malaysia itu 50 lebih, nggih. Terus daftar tunggu haji di sana, daftar sakniki susah untuk berangkat. Yang berangkat anak-anaknya, keturunannya. Karena kondisi seperti itu, misalnya seseorang menunaikan umroh terlebih dahulu, tidaklah dilarang, boleh ya. Tapi nek waktunya dekat, sama-sama ada kemampuan untuk membayar biaya haji maupun umroh, diutamakan haji. Ngoten nggih. Lah Rasulullah niku mulai haji piyambakipun haji namung sepindah mawon. Rasulullah haji hanya sekali ya, yaitu pada tahun 10 Hijriah, yang kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Mulane dipunustani napa? Haji wada, haji perpisahan. Sakbare niku Rasulullah mboten tindak haji malih. Hajine namung ping sepindah mawon. Tapi tradisi mika niku tiang-tiang haji mboten disebut Pak Haji atau Bu Hajah niku mboten wonten. Ora ana ning gone sejarah Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten wonten nggih. Haji Abu Bakar As-Siddiq mboten wonten. Nek tenggene Asia Tenggara niki memang haji itu digunakan sebagai apa namanya? Sebutan ya. Zaman Belanda untuk mengetahui orang-orang yang haji kan ketemu dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah. Dikhawatirkan Pak Haji ini kalau sudah sampai di Indonesia akan menyebarkan ajaran untuk melawan penjajah. Maka Belanda itu menseleksi orang-orang yang telah berhaji supaya diketahui, disebutlah dengan haji atau hajah supaya keberadaannya terpantau. Dan itu ya, akhirnya zaman biyen yo haji aja. Maka kalau di Arab sendiri mboten wonten sebutan niku. Tapi nek kula jenengan tindak teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi, selalu sebutannya hajah. Terus tiang mriko nggih menyebut kita hajah-hajah semua. Walaupun umroh disebut hajah karena umroh itu haji kecil. Terus niki nggih tahun 6 Hijriah Rasulullah ditolak untuk kembali ke Madinah, enggak boleh haji. Tahun 7 Hijriah ya, Nabi Muhammad bersama kaum muslimin jumlahnya 2000 orang datang ke Mekah untuk menunaikan umroh. Jadi tanggal 6 dilarang, tanggal 7 baru boleh, 7 Hijriah, tahun 7 Hijriah bukan tanggal ya. Itu Rasulullah menunaikan ibadah umroh. Kemudian tahun 8 Hijriah ya, kota Mekah terbuka bagi
kaum muslimin. Orang-orang kafir Mekah ditundukkan, dikalahkan oleh orang Islam. Itu tahun 8 Hijriah. Lalu bagaimana? Tahun 9 Hijriah, Rasulullah mengangkat Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj, yang menjadi panitia haji tanggal 9 Hijriah, ya. Kemudian Abu Bakar berangkat haji bersama para sahabat, tapi Rasulullah tidak mengikuti karena Rasulullah masih terhadang oleh perjanjian Hudaybiyah. Rasul nggak boleh datang di kota Mekah, maka Rasul tidak berangkat haji. Ya. Pada tahun 9 inilah, 9 Hijriah inilah perintah haji turun. Jadi sebelumnya belum ada perintah haji. Tanggal 9 Hijriah ada perintah ibadah haji, yaitu surat Ali Imran ayat 97. Ini turun. Lalu Rasulullah mengangkat Abu Bakar menjadi Amirul Hajj dan haji dilakukan. Itu nggih tahun 9 Hijriah. Bunyinya surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah, ya. Fihi ayatum bayyinatun. Di dalamnya, di dalam Masjidil Haram itu ada tanda-tanda yang nyata. Apa tanda nyata itu? Maqamu Ibrahim. Ada makom Ibrahim. Sing lakoni haji dulu Nabi Ibrahim, yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Tandanya Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, di situ ada makom Ibrahim. Sisi pintu Ka'bah ngajengipun niku wonten bangunan yang tertutup, ya. Disitulah disebut makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu mboten kuburan, mboten. Makom itu tempat di mana waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, disitulah beliau berpijak pada bebatuan. Maka kalau dilihat makom Ibrahim itu di situ ngecap 2 telapak kaki Nabi Ibrahim. Nah niku nggih. Kula njenengan nek sakbare tawaf dianjurkan, disunahkan sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, dan itu termasuk tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ini bukti yang nyata, makom Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk Masjidil Haram, maka dijamin keamanannya. Karena dilarang perang. Di tanah haram itu dilarang melakukan peperangan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi 'alan nasi, dan Allah telah menetapkan kepada manusia hijjul baiti, untuk berhaji ke tanah suci, ke rumah Allah. Man istata'a, bagi orang yang ada kemampuan, ilaihi, untuk pergi ke Baitullah, sabilan, jalan. Jadi bagi orang yang mampu menempuh perjalanan, maka dia diperintahkan datang ke tanah suci untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini surat Ali Imran 97 turun pada tahun 9 Hijriah akhir. Setelah turun, Abu Bakar diangkat menjadi Amirul Hajj. Berangkatlah serombongan kaum muslimin menuju Makkah Al-Mukarramah untuk haji yang pertama kali. Nah, niki nggih. Kemudian Rasulullah baru melakukan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah.
Jadi Nabi Muhammad tuh hajine pindah mawon. Mulane nek kula jenengan sugih kathah duwite wis haji saenipun boten usah haji malih. Kersanipun apa? Sederek-sederek kita ingkang sampun nenggo puluhan tahun bisa berkesempatan berangkat haji. Dan niku nggih. Dadi nek wis ngaji pisan nggih pun wong Rasul mawon namung sepindah, nggih. Kalau ada dana yang lain sebaiknya untuk kemaslahatan ibadah yang lain, membantu fakir miskin, ya, atau untuk keperluan yang lain. Ngoten antawisipun nggih. Kita lanjutkan. Niki Rasulullah bermimpi 2 kali. Mimpi yang pertama beliau akan masuk Masjidil Haram aman. Mimpi yang kedua memotong rambut, mencukur rambut, pertanda haji akan segera dapat dilakukan di tanah suci, dan itu tidak lama. Setelah Rasulullah bermimpi, maka pada tahun 8 Hijriah Rasulullah bisa menundukkan Mekah di bawah kekuasaan Islam. Artinya Rasulullah setelah itu berkesempatan untuk menunaikan haji dengan mudah, menunaikan umroh dengan mudah. Maka mimpi Rasulullah ini terbukti. Terus mimpi itu ada 2 macam. Ada disebut di sini ru'ya bil haqqi, ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Ciri mimpi yang benar ini yang pertama, kula jenengan menawi mimpi benar, ini cirinya yang pertama sudah tidur secara pulas, nyenyak, oleh turu wis angkler. Dan iki nggih. Tapi nek baru tidur sebentar terus mimpi, itu bukan mimpi yang benar. Impen-impenan, kadang-kadang mimpi nopo terlempar, akhirnya kakinya menghantam tembok. Wah, tak kira sudah terjatuh. Lah ini impen-impenan. Seperti itu sering, dan ini mimpi tidak benar. Mimpi yang benar itu setelah tidur nyenyak mimpi. Cirine niki. Nomor kali pada saat mimpi itu merasa seperti kenyataan. Nomor kali niki kaya dene nyoto, urut. Soalnya kadang-kadang mimpi ini mboten urut. Ketemu konco SMP tapi panggonane tenggene perumahan, padahal niki mboten wonten rencang kula jenengan SMP teng mriki. Kadang mboten urut. Tapi niki mimpi yang benar itu benar-benar nyata seperti yang kita alami. Nomor 3 cirine mimpi yang benar, setelah bangun tidur itu langsung ingat. Wah, mau bengi mimpi seperti ini langsung ingat. Soalnya kadang-kadang mimpi niku oleh kelingan wis 2 dino 3 dino. Wong dalu jenengan mimpi napa lali. Tapi kadang sesuk ana kejaduh, winginane aku mimpi kaya ngene. Lah ini berarti mimpi enggak benar. Kalau mimpi benar bangun tidur langsung teringat perjalanan impian itu. Lah Rasulullah mimpi dengan benar itu bisa ditafsir bahwasannya sebentar lagi Rasulullah akan menguasai Mekah, sebentar lagi haji akan dapat dilakukan. Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah mimpi yang benar, ada matahari bulan sujud kepadanya, ada 12 bintang-bintang sujud kepadanya. Ini menggambarkan bapaknya, ibunya, saudaranya yang 12 telah tunduk di bawah kekuasaan Mesir yang saat itu Nabi Yusuf sebagai bendaharawan di sana. Niku nggih. Jadi kula jenengan nek ngimpi sing ngoten nika wau, ini ada takwilnya. Bisa dipakai sebagai isyarat. Tapi nek ngimpi sing mboten memenuhi 3 kriteria itu hanya sebagai kembange wong turu, mboten usah ditafsiri. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fatahan qariba.
fa'alima maka dia mengetahui, malam ta'lamu apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah itu mengetahui bahwa mimpinya Nabi ini bagian dari yang akan terjadi, terbukti. Tapi saat itu kaum muslimin tidak tahu tentang hal yang akan terjadi. Faja'ala min duni dzalika, maka dia menjadikan min duni dzalika dari selain demikian itu fathan qoriba, kemenangan yang dekat. Setelah mimpi tidak lama, ternyata orang-orang kafir bisa ditundukkan oleh kaum muslimin. Terbukalah kota Mekah. Jadi kota Mekah terbuka itu pada tahun 8 Hijriyah, disebut dengan Fathul Makkah, terbukanya kota Mekah. Ada lagi nggih? Ayat yang terakhir, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Waladzi, dia Allah, alladzi arsala rasulah, yang telah mengutus rasulnya, bil huda dengan petunjuk, wa dinil haqq dengan agama yang benar. Jadi Rasulullah itu dinyatakan sebagai utusan Allah yang diberikan petunjuk, yang diberikan agama yang benar. Karena agama yang ada sebelum Islam itu sudah mengalami kerusakan. Agama Nasrani yang diikuti orang-orang Mekah sebagian ini telah mengalami kerusakan. Kerusakannya apa? Nabi Isa sebagai utusan Allah dianggap anaknya Tuhan. Itu sudah salah fatal. Maka Allah menurunkan agama yang benar yang dibawa Rasulullah dengan petunjuknya. Liyudhhirahu, karena dia hendak memenangkannya, ala dini kullihi, terhadap agama semuanya. Jadi setelah Islam dinyatakan agama yang benar, maka agama-agama sebelum itu dinyatakan tidak lagi berlaku. Agama Nasrani sudah nggak boleh diamalkan, agama Yahudi pun tidak boleh dipraktekkan, dan agama-agama yang lain semuanya dinyatakan telah berhenti untuk tidak diamalkan. Sedangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah inilah agama yang benar, ya. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi, dan cukup, billahi dengan Allah, syahidan sebagai saksi. Ya. Jadi ini pernyataan bahwa Islam itu menjadi agama yang diridhoi Allah, dan Allah sebagai saksi atas kebenaran itu. Kaum muslimin, orang-orang Mekah, semuanya diharapkan mengikuti jejak langkahnya Rasul dan meninggalkan agama-agama sebelumnya. Niki terbukanya kota Mekah sebagai lambang bahwasanya Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai utusannya untuk membawa umat manusia, ya, di seluruh penjuru dunia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, yang pertama, perjalanan Rasul bersama para sahabat untuk menunaikan umroh mendapat tantangan dari orang-orang kafir. Rasul bersama kaum muslimin dan hewan yang akan disembelih dihentikan di Hudaybiyah, tidak boleh masuk Mekah. Rasul diserang oleh sebagian orang-orang kafir, tapi Rasulullah ditahan oleh Allah untuk tidak melakukan perlawanan, ya. Pada tahun 6 Hijriah ini Rasulullah tidak menunaikan umroh. Beliau kembali ke Madinah menghargai perjanjian yang telah disepakati dengan orang-orang kafir Mekah. Kemudian Rasulullah SAW
bersama para sahabatnya ini berangkat untuk menunaikan umroh pada tahun ke-7 Hijriyah. Mereka menunaikan umroh dengan aman karena telah ada perjanjian bahwasanya orang-orang kafir akan memberikan jaminan keamanan atas Rasulullah bersama para sahabat. Tahun 7 Hijriyah Rasulullah menunaikan ibadah umroh bersama 2000 jamaah. Kemudian perjalanan waktu tahun 8 Hijriyah Rasulullah memenangkan perlawanan kepada orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Mekah terbuka tahun 8 Hijriyah ya. Tahun 9 Hijriah haji yang pertama kali dilakukan, namun Rasulullah tidak ikut berangkat. Tahun ke-10 Hijriah inilah Rasulullah berangkat haji bersama semua istrinya pada tanggal 25 Dzulqa'dah berangkat dari Madinah. Ini ada yang menyebut jumlahnya 114.000 jamaah. Ada yang menyebut 900.000 jamaah. Itu luar biasa. Haji yang dilakukan Rasulullah pertama kali dan yang terakhir kali. Kemudian mimpi yang dilakukan Rasulullah ternyata mimpi itu dalam waktu dekat menjadi kenyataan. Mekah dikuasai kaum muslimin dengan aman tanpa ada pertumpahan darah. Haji dilakukan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah yang diawali dengan Abu Bakar dengan aman. Mereka bisa menunaikan haji tanpa ada gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Nika antawisipun monggo tasih wonten wekdal antawis 2 menit untuk tanya jawab nggih. Monggo pertanyaan-pertanyaan tentang kajian pagi ini. Pak Widodo, Pak Sodik, monggo nggih gantosan nggih. Para ibu dipersiapkan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang memberikan kesempatan saya bertanya. Yang ingin saya tanyakan betul Pak, ini menjelang musimnya bulan haji. Selama ibadah haji, apakah jamaah yang telah dijadwalkan untuk panitia haji pemerintah Indonesia selama kegiatan untuk melaksanakan rukun-rukunnya ibadah haji selesai, kan masih ada sisa waktu untuk kembali ke tanah airnya masing-masing. Terus yang saya tanyakan, bagaimanakah caranya untuk bisa melaksanakan ibadah umroh yang di luar jadwal yang ditentukan dari panitia haji, dan bagaimanakah untuk atau jarak tempuh meninggalkan kota Mekah untuk melaksanakan mikot untuk berniat umroh untuk menuju kembali masuk ke Mekah lagi. Hanya itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana tata cara melaksanakan ibadah umroh setelah ibadah haji itu selesai. Ibadah haji, para jamaah dari negeri kita ke tanah suci kembali lagi ke rumah sekitar 41-42 hari. Padahal haji itu dilakukan namung sekedap. Inggih menika haji itu hanya mulai tanggal 8 itu berangkat ya. Berangkat ke Arafah tanggal 8 berangkat, 9 kan Arafah menika nggih. 9, 10 tawaf ifadah, 11 ini kalau nafar awal hanya 4 hari. 11 itu balang jumroh terus pulang saged. Tapi wonten ingkang nafar sani sampai tanggal 13, berarti 11, 12, 13. Ada yang hanya 4 hari menunaikan haji, ada yang sampai 6 hari, tinggal pilihan rombongan.
Kalau rombongan menghendaki nafar awal cukup 4 hari. Kalau nafar sani sampai 6 hari. Kulo riyen 6 hari. Lah sisanya gimana kok panjang sekali nggak pulang-pulang? Karena menunggu kepulangan dengan pesawat yang terjadwal. Pesawat jumlahnya luar biasa. Kalau pulang serentak, tabrakan ning dhuwur kono. Maka diaturlah ya secara ya terjadwal. Maka menunggu kepulangan itu sampai berhari-hari, kalau dihitung ya sampai 42 hari kembali ke tanah air. Untuk apa selama berhari-hari di Mekah? Ya, ada mereka yang di Mekah itu ya belanja-belanja, ziarah-ziarah. Ada pula yang menunaikan ibadah umroh mandiri. Caranya bagaimana? Keluar dari tanah haram. Itu ada banyak tempat yang dekat, di antaranya Ji'ronah, yang dekat di antaranya Tan'im. Naik bis hanya 2 real. 2 real naik bis di terminal dekat Masjidil Haram. Nek ngertos lokasine nggih gampil, nek mboten nggih iso kesasar. Kula alhamdulillah pun paham, hanya berdua dengan istri, kadang ada teman ikut, naik bis 2 real sampai ke Tan'im. Nanti sholat, ya memulai mikot dari sana, pakaian ihram, kembali ke Masjidil Haram 2 real lagi. Hanya 4 real saja, 1 real sekarang 4.250, 1 real niku nggih. Murah niku nggih. Itu sudah bisa menunaikan umroh. Berapa kali? Monggo terserah panjenengan. Itu waktunya sangat panjang. Kula riyen sampai 19 kali. Ya. Karena kula maksimalke untuk umroh-umroh terus-terusan, untuk umroh orang tua, untuk umroh ya bapak, ibu, dan pak D-nya yang dulu ingin umroh tidak berkesempatan, itu boleh ya. Tapi ya banyak di antara mereka sing udah tutut nih nggone hotel, mangan hotel, blimbang-blimbung ke mereka ya. Niku nembe wangsul dugi mriki, nembe piyambake sadar, Pak jenengan riyen ora ngajak kula, jebule arep umroh biayane larang. Lah temriko kula kok malah nganggur dijak lah. Ngajak kadang-kadang niku ya resiko, engko dijak nek kurang berkenan malah maidu. Terus kula mandiri. Nggih. Itu memang ya capek, tapi mumpung temriko umroh dipun lampahi. Umroh mboten dangu kok nggih. Setelah keluar dari tanah haram, berpakaian ihram dari mikot tadi, kemudian masuk Masjidil Haram, tawaf. Sakbare tawaf, sakbare sa'i langsung tahallul pun rampung kok nggih. Paling namung 1 jam 2 jam selesai. Niku nek longgar keadaane ya. Nah, caranya seperti itu. Jadi itu boleh dilakukan berkali-kali, tapi nek cara Arab mriko, ulama mriko cukup sekali saja dalam 1 perjalanan ya. Mriko ngoten, tapi nek awake dhewe kan wong adoh ya, mriko malih sangune besar sehingga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lah nek wong Arab sendiri sak waktu-waktu mudah mereka untuk melakukan itu. Ngoten nggih. Dados monggo ingkang badhe haji benjang ben nggih, monggo panjenengan saged nglampahi niku. Mungkin nek badhe berangkat, mungkin kula dikabari kersane saged paring napa istilah pelajaran tentang haji umroh. Soale napa? Jenengan tidak mriko biayane ageng. Haji niku daftare 20 juta, pelunasan kurang luwih 33 juta. Niku nek biaya sak monten kok ora nggadahi ilmu, repot mriko niku. Repot. Bisa jadi hajinya sia-sia. Kula inginane besok rencang inggih badhe tindak haji karena ada sakitnya ya besok, kalau dia berharap supaya diberi kesehatan bisa berangkat. Niku ternyata kula tangkleti keranten piyambake sakit-sakitan. Niku selama manasik 2 tahun niku ora paham tentang haji. Gumun 2 tahun lho lek ngaji belajar manasik niku. Lah jenengan pun paham dereng ora patek jelas Pak kula kaji niku. Lah kok lagi niki kula krungu misale wingin-winginane kula sanggup untuk mendampingi. Insya Allah mboten dangu.
karena disampaikan dengan gambar, jenengan mulai berangkat dari rumah gambare wonten, jenengan dugi mriko gambare wonten hotel, terus sampai pulang ke rumah dengan gambar itu akan mudah dimengerti. Di samping itu ada hal-hal yang perlu dipahami dalam pelaksanaan haji supaya hajinya mantap, tidak sekedar ikut-ikutan. Soalnya akeh wong sing ora patek duwe ilmu pergi ke sana jebule nek haji ngono tok ya. Burung loya mayu rono rene balang-balangan ya. Malah ngoten. Itu insya Allah kalau ada ilmunya tidak seperti itu. Mulane niki kula sering nawarke jenengan badhe haji umroh walaupun sudah ikut KBIH, kula sanggup mendampingi tanpa usah mikir biaya, jenengan akan diberikan pembekalan yang cukup, insya Allah menjadi lebih mantap. Ngoten nggih? Soalnya biasa monten nek nggur rono tok mboten wonten hasile kan eman-eman. Ngoten nggih? Monggo salajengipun Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan mengenai mimpi, Pak ya. Mimpi yang selalu teringat insya Allah akan terkabul atau mungkin terlaksana atau mungkin terbukti, sehingga mimpi itu selalu teringat. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana jika roh itu mimpi dikejar-kejar ular, saking takutnya. Dia apa Pak? Dikejar-kejar ular, saking takutnya orang tersebut, sehingga mimpi tersebut selalu teringat. Apakah hal itu juga termasuk dalam mimpi yang terangkat tadi, Pak? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang ru'yah shadiqah. Ya, mimpi yang benar itu cirinya diantaranya bangun tidur ingat akan mimpi yang dialami. Tapi ciri yang kedua harus dialami pula. Tidurnya sudah pulas dan yang berikutnya dalam mimpi itu seperti kenyataan. Nah, niku nggih. Nek jangkepi tiga hal ini, maka mimpi itu bisa ditakwil. Bagaimana kalau mimpi itu dikejar ular, takut sekali sampai memang betul-betul teringat, berarti ini memang bisa ditakwil. Kalau memenuhi syarat itu, ular itu adalah lambang dari kejahatan, ular kejahatan. Jadi dikejar ular, dia akan terkena bencana, dikejar musibah. Lah kecekel apa ora? Lah niki akhirnya lari, Pak. Tapi selamat, berarti panjenengan termasuk terhindar dari bencana. Itu maknanya ngoten. Ya. Nah, supaya terhindar dari bencana, wong niku wis ada pelambang dikejar ular kejahatan, panjenengan sebaiknya sedekah. Karena sedekah yang ikhlas bisa menolak balak bencana. Saya ini ngoten Pak Wid. Pun sedekah napa dereng Pak Wid? Soal ini mumpung ini pengajian pertama sudah disiapkan piring-piring. Ini kita sedekah ya. Ini nanti ada halal bihalal karena kita pertama kali ketemu setelah Ramadan. Nanti ada ya sekedar sarapan bersama untuk kerukunan kita. Nggih, dados ngoten Pak Wid dengan kedah sedekah supaya balak bencana yang mengejar jenengan ini akan sirna, gagal, tidak terkena bencana itu. Niku saged ditakwil. Nggih. Monggo sanesipun para ibu, Pak Rondon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah ini artinya kemenangan. Tadi diterangkan bahwa sebelum kota Mekah terbuka ada perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah. Ya. Yang saya tanyakan begini Pak, pada saat perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah itu antara pihak muslimin, kafir, munafik, mungkin ada agama yang lain. Apakah agama yang lain seperti Nasrani dan Yahudi itu juga ikut
waktu itu di pihak Muslim atau di pihak kafir. Yang kedua, ini pertanyaan flashback Pak, di surat Al-Fatihah sebelumnya di ayat 5 dan 17 itu, dan banyak di ayat yang lain Pak yang menerangkan janji Allah. Di situ dikatakan tajri min tahtihal anhar. Banyak sekali janji Allah kepada orang soleh, orang mukmin akan masuk ke dalam surga tahtil jannatin tajri min tahtihal anhar, masuk ke dalam surga Allah yang mengalir air di bawahnya. Nyatanya kan begini Pak, kondisi air ataupun di dunia ini sungai ataupun air mengalir itu kan sangat jorok dan kotor. Apakah iming-iming atau janji Allah itu tidak kurang mewah gitu Pak? Karena kalau janji-janji seperti calon wakil rakyat itu kan janjinya selangit Pak. Kok janjinya Allah hanya sederhana, surga mengalir air sungai di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Rondo, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi tentang perjanjian Hudaibiyah, apakah yang terlibat di situ Muslim, kafir, munafik, dan agama lain? Ini keterangannya perjanjian Hudaibiyah itu terjadi antara orang Islam yang jumlahnya 1.400 berangkat ke Mekah. Ini Muslim semuanya, karena sudah berpakaian ihram dicegat tenggene Hudaibiyah, nggak boleh masuk Mekah. Berarti ini murni tiang Muslim semuanya, dan bahkan mereka telah berbaiat kepada Rasul untuk mendukung Rasul. Muslim semuanya, cuma ada 1 orang yang tidak mau berbaiat. Dikira dia inilah orang yang munafik. Jadi ono wong siji sing munafik, ora gelem baiat tim setunggal. Ya. Kemudian pihak Mekah mayoritas mereka adalah kafir. Jadi yang terlibat 3 niku. Mboten wonten tiyang ingkang istilahipun Yahudi Nasrani mboten terlibat. Mengke Yahudi Nasrani itu ada di Madinah. Terlibatnya piagam Madinah, perjanjian di Madinah. Nek iki mboten terlibat. Hanya orang Islam, 1 orang munafik, dan kebanyakan mereka orang kafir. Ya. Maka perjanjian disepakati, dan ini merupakan satu momentum yang sangat dikenang, karena zaman itu zaman masih primitif, belum ada upaya-upaya damai, itu belum ada. Onone perang. Iki kok ono damai. Inilah ajaran Islam yang menunjukkan betapa Islam itu menginginkan perdamaian. Ini luar biasa. Dalam sejarah belum pernah dikenal bangsa-bangsa manapun melakukan suatu perjanjian. Dan itu nggih. Jadi kalau sekarang ada perjanjian-perjanjian itu yang mengikut semacam ini. Terus ini yang terlibat 3. Engkang nomor kali, banyak sekali ayat-ayat menjanjikan orang-orang beriman, beramal soleh, dijanjikan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di surga itu ada minuman yang lezat, di surga itu ada buah-buahan, di surga itu sejuk, dan seterusnya. Kenapa janji Allah kok sekitar itu, bukan yang lebih mewah yang lain? Ya. Niki perlu diketahui. Ayat Al-Quran itu turun di Mekah, di Madinah. Kita perlu tahu kondisi di sana itu gersang, tidak banyak air, tidak banyak tumbuhan, buah-buahan, angel temriko. Maka secara historis, secara kondisional tadi, Allah memberikan janji-janji yang menurut mereka itu suatu yang sangat dibutuhkan. Air itu sangat dibutuhkan zaman itu. Mencari sumber air sulit. Kok iki digambarkan ada sungai-sungai yang mengalir jernih. Nah, itu suatu yang luar biasa, melebihi dari kekayaan yang mereka punya. Di situ digambarkan ada tanaman-tanaman hijau yang banyak buah-buahnya.
Ini menurut orang-orang Mekah sana, Madinah sana, ini suatu yang istimewa. Karena di sana hanya ditemui pohon-pohon kurma, pohon-pohon mungkin napa niku delima, juga pohon mriko sing wonten niku anggur ya, buah tin, zaitun, tidak banyak taman yang indah. Maka ini suatu gambaran yang dihadirkan karena kondisi seperti itu. Mulane nanti wonten tamune Yai Asrori saking Arab riko Timur Tengah datang ke Surabaya. Sebelum pengajian diajaklah keliling ke desa-desa melihat hamparan padi menguning di sawah, melihat tanaman menghijau tanpa batas. Kata mereka bagaimana inilah surga yang dijanjikan Allah. Oleh subhanallah niku mboten kaping-kaping. Karena melihat demikian indahnya daerah ini, di sepanjang jalan buah-buah itu semangka, di pinggir jalan ada pohon-pohon yang berbuah. Mereka takjub, kenapa buah-buahan sepanjang daerah bisa mudah ditemui, padahal di Arab sana sulit untuk menjumpai semua itu. Maka ini secara kondisional apa yang dijanjikan Allah itu sesuai dengan keadaan zamannya. Ngoten nggih. Lah nek turunnya di negeri kita ayat ini mungkin tidak seperti itu karena sungai banyak, ono kali blorong, kalian wakeh kali sak gumun. Tumbuhan banyak, wit-witan wae akeh. Mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang lain. Ngoten niku nggih. Mulane teng Al-Qur'an itu ya afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak berpikir bagaimana onta diciptakan? Ada orang bertanya, kenapa yang dicontohkan onta kok bukan sapi, kerbau? Karena di sana onta itulah hewan yang memang setiap harinya dilihat oleh mereka sehingga mudah untuk mengambil pelajaran. Nah, sapi lha kono arang sapi, ora ono sapi lha piye carane ngambil pelajaran. Nah itu ya, jadi ini memang secara kondisional seperti itu. Ngoten nggih. Setunggal malih ibu-ibu wonten mboten? Menawi mboten nggih cukup. Bu Rohmi kok wonten kalih niku. Monggo Pak. Nggih. Monggo. Kalih mawon nggih Ibu nggih, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Saya ingin menyampaikan Pak ini mengenai mimpi ya Pak. Yeah. Itu saya alami sekitar tahun 2017. Tapi sampai saat ini masih membekas di hati saya Pak, karena mimpi itu saya takut sekali Pak. Saya itu diajak jalan-jalan ke neraka Pak. Di neraka itu, wah kayak gitu Pak. Bahan dasarnya itu manusia yang jangan batu Pak. Nah itu saya jalan itu berangkat Pak, karena saya takut sekali kalau jatuh. Ada sesosok mungkin orangnya besar sekali bilang kepada saya gini, yuk jangan takut, seandainya kamu tidak salah, pasti kamu tidak jatuh. Nah, saya tetap jalannya berangkat Pak, karena kondisinya kayak gitu. Nah, terus setelah itu saya bangun Pak, ternyata jam itu jam 3 pagi. Nah, terus saya bangun itu badan saya itu sekujur badan basah semua Pak. Saya bangun bilang gini, alhamdulillah. Ternyata kok cuma mimpi, seandainya kenyataan itu bagaimana? Sampai saat ini tuh masih terima seandainya roh saya di situ gitu loh Pak. Sampai saat ini gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mimpi jenengan memang memenuhi 3 syarat, dilakukan pada saat tidur setelah nyenyak jam 3 ya, kira-kira nyenyak itu ya. Yang kedua, seperti dalam kenyataan, insya Allah niku kados niku. Nomor 3 lalu ingat, bahkan sampai sekarang ingat, berarti ini tergolong mimpi yang benar. Lalu maknanya bagaimana? Itu sebuah warning, peringatan dari Allah bahwasanya jenengan khususnya yang mimpi
diperintahkan untuk beramal yang baik supaya selamat dari siksaan neraka yang mengerikan itu. Yaitu disuruh berbekal yang cukup. Niku kan wonten ungkapan nek orang duwe kesalahan tidak akan terpeleset jatuh. Berarti ini hati-hati supaya kita tidak melakukan banyak dosa kemaksiatan. Nah itu, jadi mimpi ini jenengan bisa untuk kita semua. Itu termasuk mimpi yang benar. Jadi jenengan dipesankan untuk banyak berbuat kebaikan, jauhi kemaksiatan karena neraka sangat dahsyat sekali siksaannya. Niku nggih. Monggo terakhir Bu Rohmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik haji, manfaat dan keutamaan itu apa Pak? Titik haji. Titik haji. Nah, titik mau berangkat haji atau umroh itu manfaat bagi kita atau apa tujuannya itu apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan singkat. Apa manfaat orang yang berkunjung kepada orang-orang yang akan berangkat haji ataupun umroh? Manfaat yang pertama, kula panjenengan jelas di situ sedang silaturahmi, dan itu akan memperpanjang umur, menambah rezeki. Yang kedua, kula panjenengan dipun suni napa? Support doa untuk orang yang akan pergi haji maupun umroh. Jenengan ndongake. Nggih. Kalau kita menjenguk orang yang akan haji umroh, kita yang mendoakan. Tapi kalau nanti beliau datang, kita yang akan didoakan. Soalnya 40 hari dari kedatangan haji umroh itu dungane tasih mandi. Jadi kula jenengan didongakne. Menjelang keberangkatan kita yang mendoakan. Ngoten nggih. Niku hikmah tujuanipun. Berikutnya kula jenengan ingkang ndongake niki kan kula jenengan remen kalih ibadah haji ataupun umroh. Cinta kepada kebaikan itu merupakan suatu amal yang baik. Ya, kula jenengan remen tangga tepalia badhe haji, berarti ini menunjukkan kita cinta kepada kebaikan, cinta kepada ibadah haji maupun umroh. Orang yang mencintai kebaikan sangat diharapkan nantinya akan bisa melakukan kebaikan itu. Ya, jadi harapannya ngoten. Mulane sing tindak haji umroh teng mriko ya kelingan kula nate ditiliki niki ya sedaya Gusti ingkang nate rawuh wonten daleme kula ndongakne kula keberangkatan haji umroh, semoga engkau mudahkan dia untuk datang ke tanah suci. Lo minimal didongakne itu. Jadi hikmahnya banyak ya, sehingga sebaiknya kita memang ada kepedulian kepada para sahabat tetangga kita yang berangkat ke tanah suci untuk menjadikan support mereka. Rasulullah nggih ngoten. Rasul niku badhe tindak umroh haji niku pamitan kalih tangga tepalihe ya. Minta supaya dijagalah rumah Rasulullah, tempat tinggalnya, keluarganya, karena perjalanan ini jauh. Saya ini ngoten, ampun ngantos wong tindak haji umroh meneng-menengan. Orang sampai kondo tonggo tepalihe kuatir riak. Ampun ngoten, wong niku ibadah kaya salat iki. Ya. Mboten masalah, ya. Yang jelas Rasul melakukan itu sepulang dari haji umroh. Rasulullah itu juga menemui para tetangga, mengabarkan tentang perjalanannya, ibadahnya. Jadi sebaiknya memang seperti itu. Nek tenggene Kalimantan, tiang-tiang badhe tindak haji niku wah luar biasa. Sak kampung ikut mengantarkan sampai bandara. Kalau riyen tenggene laut ya sampai ke pelabuhan. Niku tiang mriko tenanan nek anu ya. Ya niku ngoten niku. Mulane riyen kan kula nggih nyuwun tulung jenengan kula arep berangkat saking masjid niki bar salat kula nyuwun dongani panjenengan sedaya tak kan rawuh teng mriki. Niku menjadi support. Kula dugi mriki kelingan terus. Saya diharapkan oleh para jamaah, saya diharapkan oleh masyarakat untuk ya menjadi baik, maka oleh-oleh kudu dados sae.
Tapi nek wong haji umroh ora kondo-kondo, lunga sumu mriku ora kondo, ya tidak ada napa istilahnya support dari jamaah masyarakat sehingga tidak merasa ingin berubah menjadi lebih baik. Ngoten niku. Ya, terus niki penting nggih, monggo niki tasih wonten kesempatan warga perumahan yang akan tindak haji kata, ya, kita doakan semoga keberangkatan mereka semuanya juga termasuk seluruh jamaah haji dari manapun mereka datang ke tanah suci di bumi ini, semoga diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan, bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan mendapatkan haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kados pun cekap, monggo kita akhiri kanthi doa sesarengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mekaten bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menika dipun terasaken bersalam-salaman, setelah itu ada hidangan sarapan, monggo sesarengan nggih dipun dhahar wonten panggenan ingkang sampun dipun siapake wonten wingking menika. Mangke mendhet mriku dipun asta mriki mboten napa-napa nggih. Ngoten nggih.